Oke. Qala al-musannif rahimahullah taala kitab ahkami taharah. Nah, kamu taharah. Fikih dibagi menjadi 4 ya. Ubudiyah. Ubudiyah muamalah munakah dengan zinayah. Empat empat pembahasan ini. Yang pertama ubudiyah di antaranya taharah. Karena uh, awal daripada ibadah itu adalah taharah. Salat terutama ibadah yang menjadi adomul ibadah. Hukum-hukum terwal kitab lugatan masdar biman adam. Di kitab itu secara bahasa adom kumpulan, jamu berkumpul. Wastilahan sedangkan istilah itu nama ismun izin simin akam, nama untuk jenis berbagai hukum. Jenis itu adalah kategori umum yang besar. Dalam ilmu mantik ada jenis, ada nawa, ada fasal, arad hos, arad am. Jenis kategori yang paling besar. Amal bab, adapun bab, berarti ada kitab, ada bab. Pasmun linau in mimma dakhala tahta dalika jins. Sedangkan bab itu nama untuk nau yang termasuk di bawah jenis itu. Jadi di namatik ada 5 kategori umum. Kata Isagoji. Isagoji itu mana kuliah khamsah. Itu 5 kategori umum. Yang mana yang 5 ini mana ada umum yang paling tinggi. Itu jenis. Bawahnya nau. Bawahnya lagi ada fasal. Bawahnya lagi arad haus dan arad am. Ini kudu ngaji mantik baik akan paham. Tapi yang jelas kitab itu ada kumpulan yang banyak. Bab itu bahagian anak. Ini rumah. Ya bagiannya ada kamar. Bagian rumah itu adalah kitab. Kamar itu adalah bab. Ya seperti itulah mudahnya. Wat toharoh bipatito lugatan an-nadofatu. An-nadofatu. Toharoh dibaca. To. Secara bahasa adalah nadofah. Nadofah. Bersih, membersihkan. Wa amasar'an sedangkan menurut syariat. Yang dimaksud dengan menurut syariat. Kan syariat itu adalah Quran dan hadis. Ya kan? Secara umum seperti itu. Padahal gak ada dalam Quran atau hadis. Contoh misalkan atau haroh huwa bla bla nggak ada. Terus gimana cara untuk merelevankan bahwa syara'an itu maksudnya Quran dan hadis? Maka ulama menjawab maksud syara'an ini adalah ulama ahli fikih. Karena ulama ahli fikih itu mereka sering berdalil mengambil Quran dan hadis, diolah lagi. Syara'an ini adalah majaz, bukan hakikat. Karena hakikat syara'an ini Quran dan hadis yang diolah lagi oleh ulama. Tadi syara'an ini adalah ulama fikih. Tapi maka definisi taharah menurut syar'an atau ulama ahli fikih tafasirun kasratun banyak penjelasannya. Minha di antaranya qauluhum pendapat mereka fi'lu ma tustabau bi salat, yaitu melakukan aktivitas yang diperbolehkan dengan melakukan itu salat. Seperti wudu, mandi wajib, tayamum dan menghilangkan najis. Nah, ini wudu, mandi wajib, tayamum dan ijazah dinamakan dengan maqasidut taharah, tujuan daripada taharah. Karena nanti wasilah, ada wasilah taharah. Kalau wasilah taharah itu airnya. Kalau maqasidnya ya wudu, kemudian mandi wajib, tayamum dan ijazah najis. Amma tuharoh, ada toharoh, ada tuharoh. Kalau dibaca doma, ismun libakiat kemai, nama sisa air. Antum wudu di ember. Wudu di ember, kemudian wudu selesai. Nah, air yang sisa ini dinamakan tuharoh. Kadang-kadang orang Indonesia kadang sering salah dalam menyebut sahur. Ada sahur, ada suhur. Aktivitas itu suhur. Kalau sahur itu makanan yang tersedia. Sahur dulu. Sahur itu adalah makanan. Kalau aktivitas makan itu adalah suhur. Sama toharoh dengan tuharoh itu beda maknanya. Wala makanal mau alatan di toharoh. Ketika air dijadikan alat untuk toharoh, istatroda itu menyindir. Musonib li anu ilmiah terhadap bagian macam-macam air. Pakola misalnya berkata almiyahu allati yajuju ayasihul
at-tahiru bihasab umiyah. Air yang boleh atau yang sah bersuci itu ada 7 air. Pembagian ini tidak ada dalam Al-Quran. Hadis tidak ada. Karena itu ulama Munadoroh dia mengatakan at-taqsim, pembahagian itu terbagi menjadi 3. Ada pembahagian min haisul akli, ada pembahagian min haisul nakl, pembahagian itu min haisul istihadi. Kalau pembahagian min haisul nakal, segi nakal itu tidak bisa ditawar, harus seperti itu. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tidak boleh ditambah karena nakal, karena nasnya itu seperti itu. Bunyal Islam ala ketika dilebihi udah sesat dah, Syiah kan sesat. Nakal. Rukun iman ada 6. Kenapa rukun Islam tidak dimasukkan? Misalkan taat kepada orang tua gak rukun Islam. Nah kan bisa-bisa saja ya kan kebaikan. Nggak bisa karena nakal. Yang mengatur adalah wahyu ya kan. Pembahagian yang tidak bisa ditawar. Kemudian pembahagian akal. Kalau pembahagian akal juga bukan tidak bisa ditawar, memang tidak bisa. Tidak bisa ada tambahan. Seperti contoh Imam Ghazali membagi manusia. Manusia itu terbagi menjadi 4. Bisa saja pertama dia mengetahui, dia alim dan dia mengetahui dirinya alim. 1. Yang kedua dia alim tapi dia tidak sadar dirinya alim. Yang ketiga dia bodoh, dia sadar dirinya bodoh. Yang keempat dia bodoh dan dia tidak sadar dirinya bodoh. Coba selain itu ada gak? Carikan coba berdasarkan akal antum. Bakal menemukan. Pertama alim, sadar dirinya alim, ikuti. Yang kedua alim tapi tidak sadar. Gimana teh alim? Itu orang biasa kayak gini. Hudang bangkit tawan wahabi. Ulama hadis ada pakai penggalana. Itu yang kedua. Alim tapi tidak sadar dirinya alim. Bangunkan. Banyak teman kita merasakan dia alim tapi dia tawadu tidak di tempatnya. Bangunkan. Yang ketiga dia bodoh. Tapi sadar dia bodoh, kita ngaji. Dan akan keempat ini Mama Gupron. Bodoh, gak sadar dirinya bodoh. Tinggalkan. Tendang. Bodoh tapi gak sadar. Jahil murokab. Ya, bodoh, saya tidak sadar dirinya bodoh. Yang ketiga, pembagian itu adalah berdasar istihad. Nah ini, air ada 7 pendapat. Ini istihad. Rukun sholat ada 17, 13. Itu berdasar istihad. Berdasar pemikiran ulama. Atau tidak setuju, ya silahkan. Harus ada dalilnya. Jangan saja. Jadi jangan ini ya, jangan ta'asub ya dengan ini lihat Fathul Qoribun 7, sekarang ada yang lain 4 misalkan. Karena ini pembagian berdasarkan ijtihad. Yang pertama mau sama air langit. Maksud air langit itu air hujan yang turun di langit, al-matar. Ini pembagian min haisudat ma'i, belum menjelaskan sah dan tidaknya ya. Air secara umum ada air langit, air hujan. Yang kedua air laut, maksudnya air asin. Yang ketiga air sungai atau air tawar. Yang keempat air sumur. Yang kelima sumber mata air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air bardu apa kalau bahasa Sunda? Air apa bang? Air embun. Tapi ketika saya ditanya sering salah air embun itu apa? Sok jawab itu apa? Air embun apa? Wajib apa? So air di tetangkalan. Air embun air apa? Yang saya di pepohonan. Air aku mah mau aja sok. Yang antum tahu aja yang antum. Hah? Terus apa yang air apa yang menguap benak? Yang alami. Jadi air salju dengan air embun itu hampir sama. Kalau air salju dia air yang mengeras, turun ke bumi keras karena tropis tempat dingin. Kalau air embun itu di atas keras, bawah jadi apa? Jadi cair.
dan itu sering menempel di pagi-pagi ke pokok pohon-pohon. Air embun. Air embun itu air yang air salju, air yang mengeras, tapi ketika ke bawah itu menjadi cair, ya, cair. Itu air embun. Dia ada 7. Wa yujma'u atau wa yujma'u hadisabah wa yajma'u hadisabah qauluka ma najala minas samai aw naba min adi ala ai sifatin kana min asil qaul. Yang 7 ini dikumpulkan dalam satu ucapan. Setiap apa yang turun di langit atau yang tumbuh atau keluar dari bumi, bagaimanapun bentuknya, warnanya, sifatnya, maka itu sah dipakai wudhu. Karena ada yang bertanya, bagaimana kalau langit itu menurunkan darah? Sah gak kayak wudhu? Sah. Selama itu bukan darah muda. Kalau darah muda itu Roma Irama. Gak apa-apa. Oh, warna hitam. Ada kan kemarin coba lihat di YouTube. Hujan darah di India kagak salah. Di India. Pakai wudhu silahkan. Hah? Apa? Ada nggak? Coba nanti di YouTube. Nanti aja. Jadi apa namanya? Itu 7. Itu di ungkapan satu jangan. Sungmal miyahu sok bingung rokok mah. Rokok. Pembingungan rokok nih. Rokok. Sahibul kamar nah iya. Itu kan rokok nih. Kemudian sekarang pembagian dari sisi hukum. Nah, kemudian air dari ditinjau dari pembagian hukum ada 4. Yang pertama tohirun pinapsi mutohirun goiru makruh. Suci dirinya mutohirun ligoirihi dan mensucikan kepada yang lainnya. Kalimat tohirun pinapsi artinya dia boleh dipakai minum, tidak boleh dipakai ibadah. Ketika dikatakan mutohirun ligoirihi boleh digunakan untuk ibadah. Jadi suci boleh pakai minum, mutohirun boleh pakai ibadah. Goir makruhin tidak dimakruhkan istimaluhu menggunakannya, berarti tidak makruh. Artinya mendapatkan pahala ya kalau ibadah. Yaitu air mutlak. Air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak itu yaitu air yang tidak ada tambahan nama. Tidak ada apa? Tambahan nama. Mutlak ya air saja. Nah masalahnya kaid ini kaid ini ada kaid lazim, ada kaid goir lazim. Nah, air mutlak daripada kaid lazim. Ya, ada kaid itu dia tidak lazim. Seperti contoh air sumur. Kalimat sumur berarti ada tambahan. Ada sumur. Tapi kalimat sumur ini akan hilang ketika dipindahkan ke ember misalkan ya, ke aqua. Tanpa diberitahu orang lain, ya sudah ini akan menjadi air aqua ya kan, air ember. Itu kaidnya kaid tidak lazim. Nah, maka kalau misalkan kaid seperti itu dinamakan air mutlak. Maka hukumnya wudhu suci dan mensucikan. Beda lagi tambahan nama, tapi dipindahkan kemana-mana masih tetap. Seperti air teh. Ketika misalkan di dalam ini, air teh. Pindahkan ke batu aqua, air teh juga. Pindahkan ke gelas, air teh juga. Maka ini bermasalah, bukan air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah air yang terlepas daripada nama. Nah bagaimana kalau namanya nama tidak lazim, masih air mutlak. Seperti misalkan tadi air hujan, misalkan ada nama hujan, tapi nama hujan itu akan hilang dengan sendirinya dengan memindahkan. Misalkan air mutlak. Tuh, pala yaduru aqaidu muntak. Kalau kaidnya itu akan hilang, munpak tuh hilang ya. Tidak masalah. Seperti air sumur, ikoni mutlak, masih mutlak air sumur enggak. Itu kok air sumur ya. Ini air aqua, ada orang berpendapat kiai mengatakan air aqua tidak boleh gunakan untuk wudhu. Kenapa? Karena ada kaid aqua. Memang secara ini kalau antum kaji, kan yang dinamakan mutlak itu harus air saja. Ini aqua gimana?
Nah jawabannya aqua ini kainnya kain lazim atau kain munfak? Hah? Munfak. Karena kenapa? Aku pindahkan ke gelas, udah hilang itu nama aquanya, ya kan? Pindahkan misalkan ke emuk, ya sudah hilang nama aquanya. Dan orang yang tidak mensahkan mengui alasannya gitu, tetap di aqua akan ada nama aqua. Ya udahlah akhirnya debat dalam masalah kaid seperti itu. Dengan ini dengan dat-dat lain. Nah nanti pembahasannya bagaimana hukum air mutlak bercampur dengan benda yang mencampuri. Nanti akan tahu ya benda itu najis atau tidak. Kalau bendanya najis ya airnya mutlak najis. Kalau benda yang antum sebutkan tidak najis, maka masih mensucikan, ya kan? Masih suci mensucikan. Nah, nanti akan dibahas. Di benda itu tidak menjadi masalah selama benda itu tidak najis. Status benda seperti itu. Nah itu memang alasan diantaranya seperti itu. Ada alasan pertama karena si aqua ini adalah kain haji. Yang kedua karena ada benda yang campur. Pertanyaan saya, kalau benda yang bercampur kepada air, apakah air itu menjadi mutlak najis sehingga tidak boleh? Hah? Belum tentu kan? Air satu ember. Nah, air satu ember dicampur gula. Nah, ya. Hampir 2 sendok campur. Sah gak air satu ember pakai wudhu? Sah kan? Kenapa? Karena tidak dinamakan dengan air gula. Ya kan? Kayak air gula. Oh, yang kedua, tohir mutahir makruh. Suci, mensucikan, tapi makruh. Nah, ini adalah kajian yang tidak disetujui ya. Kok ada air suci, mensucikan tapi makruh. Istimal fil badan, tapi makruh itu ketika digunakan di badan. Lapis saub tidak di kayak, yaitu air al-musammas yang dipanaskan. Sebetulnya Mang Najib ini adalah kajian yang bukan menurut syariat. Jadi dimakruhkan karena penelitian dokter. Istilah dokter. Kata dokter, orang yang wudhu dengan air panas dengan ketentuan yang disebutkan ya, itu akan menyebabkan budug. Baros itu budug bahasa Inggris Melayu dan budug. Oh, bahasa Indonesia. Kusta ya. Kusta ya. Apa? Yang gatal-gatal itu. Gudik. Orang Betawi gudik, kurap ya. Kurap. Ya, itu penyakit gatal yang akan menjadi hitam ketika digaruk atau merah. Itu bukan kajian syariat, tapi itu kajian dokter. Sehingga ditampilkan hadis-hadisnya pun ditolak. Hadis itu tidak betul katanya. Ya seperti perempuan disunat. Perempuan disunat itu tidak wajib. Dulu dia mengatakan sunnah. Karena dulu itu mungkin akan. Tapi sekarang bahkan membahayakan katanya. Kemudian fatwa Syariguma. Karena pendapat sunnah yang dulu itu adalah sunnahnya sunnah indah tobib ya. Indah medis ya. Bukan ini. Nah seperti itu. Itu perlu penelitian seperti itu. Nah sama. Sekarang penemuan seperti itu. Jadi ini makruhnya itu bukan berdasarkan, karena di sini pun ada indikasi pil badan katanya. Dipakai dalam badan lah pisau. Bukan dalam pakaian. Berarti kalau pakaian najis menggunakan sama, itu tidak menyebabkan misalkan pakaiannya jadi budug, jadi kurap ya kan. Enggak, pakaian enggak ini. Kan pakaian digaro ya. Ai al-musahhanu bi tasri samsifi, yaitu yang dipanaskan dengan pengaruh matahari. Ya, tapi kemakruhan ini ada ketentuannya. Yukroh sar'an, dimakruhkan saat bikutin hari kalau daerahnya panas. Masalahnya di sini termasuk panas gak? Panas ya, itu ya di sini ya panas ya. Kalau Indonesia gimana? Indonesia berdasarkan lihat sekarang di ChatGPT atau Google itu termasuk daerah panas gak Indonesia? Kalau menurut saya
Indonesia karena luas, ada daerah yang panas, ada daerah Cianjur gak terlalu panas kalau saya. Cianjur terus puncak ya, Bogor termasuk daerah yang dingin kalau saya. Artinya kalau misalkan dipanaskan air di daerah Cianjur atau daerah Bogor jadi gak makruh. Karena penyakit itu gak bakalan timbul. Karena ketentuannya harus apa? Di daerah yang panas. Yang kedua, piinain muntobin. Di benda yang muntobi. Muntobi itu sebenarnya yang berkarat. Hah? Besi. Tapi kalau misalkan ember plastik, enggak. Ini zaman dulu mungkin. Zaman dulu pun menggunakan ini ya. Menggunakan apa? Kendi ya. Kendi. Ya berarti enggak. Kalau misalkan ada kendi, sepanas apapun tidak. Ya harus memiliki dua ketentuan ini. Kalau misalkan di ember panas gak makruh. Memang lazim. Terkecuali lihat ina anak daya ini di Sopi Jawa Rima. Terkecuali kalau wadahnya itu dari emas perak. Karena jernih. Nah, kalau misalkan wadahnya dari emas perak, kemudian di emas perak itu ada air kemudian panas, maka tidak, karena bintik-bintik yang ada di karat itu tidak muncul di emas perak, sehingga tidak makruh. Hukumnya ya haram, karena menggunakan emas kan haram ya, nanti babil. Ya penyebutan, nah ini objektif nih harus teliti. Ulama menyebutkan seperti ini bukan menganjurkan membolehkan menggunakan emas. Ini lagi menjelaskan kalau menggunakan emas, air menggunakan air ya, bukan menggunakan wadahnya. Bedakan. Menggunakan airnya tidak makruh. Karena tidak akan menimbulkan apa? Karat atau penyakit itu. Tapi menggunakan ininya apa? Wadahnya itu permasalahan lain. Saya Mu'ij kitab hikmah, mandu hikmah menjelaskan ini pelet ya, antum mau dipraktekkan silahkan. Kalau antum perempuan, salah, perempuan ingin misalkan cinta kepada artis Korea, sejelek apapun muka perempuan, kalau ingin diterima, ada dalam ini pelet dalam kitab hikmah, harus misalkan berikan kepada jus strawberry biar ini darah headna. Kalau darah head itu diminum oleh artis Korea saat ini terkena kasih itu Jong-un ya presiden aja. Maka itu akan menjadikan pelet yang mustajab. Ini ulama lagi menjelaskan efek pengaruh pelet, tidak menjelaskan hukumnya, ya kan? Hukum ngedahar darah haram kan, kayak gitu. Jadi dilakukan dulu, ini pun ulama pun boleh, kan lain memboleh. Itu memberikan cara. Nah seperti itu ya. Nah artinya di sini lagi mengatakan tidak makruh karena tidak berkarat. Tapi hukum menggunakan emas itu hukumnya haram. Wa idza baruda zalat akaroah. Ketika dingin maka hilang kemakruhan. Berarti kemakruhannya ini tidak mutlak. Ketika panas makruh. Ketika dingin ya tidak. Wah taro an-Nawawi, tapi Imam Nawawi berpendapat ada mal karohati mutlak. Imam Nawawi tidak. Ya. Mutlak tidak makruh. Berarti makruh yang tadi ya berdasarkan pendapat ulama lain. Wa yukrahu aidan sadidus suhunati wal burudah. Kemudian makruh juga kalau misalkan sangat panas atau sangat dingin. Karena wudhu menggunakan air sangat panas, kesahonah yang akan berlaku di musim dingin, menggunakan panas atau terlalu dingin, hukumnya makruh karena apa? Karena mengganggu kehusuan dalam berwudhu. Tapi kalau wuduna bikin kau lagi cara husu mengaji ya penyakit banyak. Kalau wuduna tahu nggak pernah husu, nggak mencari kehusuan, ya udah nggak. Jadi kemakruhan ini kalau antum ingin mencari kehusuan, mau husu bagaimana kalau terlalu panas atau terlalu dingin kan? Wakis musalis pembagian ketiga, suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Oke, berarti pembagian pertama suci mensucikan tidak makruh air mutlak, suci mensucikan makruh air musamas. Ketiga, suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal.
Nih, perhatikan. Definisi mustakmal itu bukan air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan saja itu mustakmal tapi lugatan. Ada air setember, digunakan kokocok oleh Mang Najib setelah makan. Kemudian maaf wudhu saga. Harus sah. Kan ini mustamal. Iya mustamal itu mustamal kokocok. Ya kan? Sama lugatan. Yang tidak sah itu mustamal pirop ihadasin. Kalau menghilangkan hadas, bukan menghilangkan kokocok. Ya kan? Kalau digunakan wudhu baru air 1 ember ini digunakan untuk wudhu, ya kan? Untuk wudhu, maka air ini tidak boleh karena sudah digunakan untuk wudhu. Atau menghilangkan najis, apa namanya? Diinikan, digunakan najis, kemudian digunakan untuk yang lain lagi untuk wudhu, maka tidak sah itu mustakmal. Ya kan? Di ma'ul mustakmal itu lihat piropi hadasin dalam menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Tapi kalau menggunakan kokocok, jangan mengatakan tidak sah. Kalau itu mengatakan geli, gak apa-apa silakan. Tapi kalau untuk mengatakan tidak sah, beda lagi, ya kan? Lagi. Urusan geli, tidak apa namanya, tidak bersih, tidak kemas itu urusan lain. Karena akan hinyai kan. Udah berdasarkan hinyai kan minyak ini. Apa? Au ijalatin najis atau oke, bagaimana kalau misalkan jadi gini, definisi air mustamal itu ada dua. Satu, air yang sudah digunakan menghilangkan hadas. Yang kedua, air yang sudah digunakan menghilangkan najis. Artinya air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, saya ambil simpel wudhu atau ini ya, wudhu atau mandi wajib, itu airnya boleh digunakan untuk minum. Air bekas menghilangkan najis, itu airnya boleh digunakan minum, tapi tidak boleh digunakan wudhu. Bahkan ada ijazah Mang Muiz nanti buat ke anak antum. Kalau anak yang bandel, susah dididik, susah diberikan nasihat, katanya ijazah cara menaklukkannya berikanlah minum air mustamal ibunya. Jadi air wudhu ibunya ditanean ya kan, kemudian ininya beri minum, tapi jangan ketahuan mah dulu nanti udah jangan ketahuan, masak dulu kasih, tapi akan taat, tapi jangan sampai bapaknya minum. Si bapak nanya takut sama istri itu ijazah dulu ya, praktek karena tuh dicatat gak apa-apa silakan, walaupun antum sekarang jodohnya pun belum nampak. Belum buka anaknya, jodohnya belum nampak. Nah, air wudhu, bekas wudhu, itu mustakmal. Boleh pakai minum? Boleh, silakan. Pakai wudhu? Tidak boleh. Yang mana air mustakmal itu tadi? Yang jatuh daripada apa? Jatuh daripada apa? Anggota wudhu. Nah, kesalahan yang sering terjadi di Sunda, khususnya air 1 ember, terkena air mustakmal. Kenapa jadi mustakmal? Tidak jadi mustakmal. Perhatikan, yang mustakmal itu yang jatuhnya. Adapun air 1 ember kena air mustakmal, jadi mustakmal enggak? Harusnya enggak lah, ya kan? Harusnya enggak. Kenapa? Karena ada konsep lagi nih. Air mustakmal jatuh kepada air mutlak, itu ada konsep nama, bukan nama air mustakmal. Namanya tagoyur takdiri. Boleh pakai wudhu gak tagoyur takdiri? Tagoyur itu perubahan dikira-kirakan. Anggap air mustakmal itu adalah gula. Boleh gak? Ya anggap itu gulanya banyak atau sedikit. Jatuhnya sedikit atau banyak. Kalau sedikit, ya berarti boleh. Aduh, sampai wudhu di... Ini ada dua ya? Ada dua apa? Ada dua. Sampai diambil dulu. Jauhkan. Apa ya? Saya kalau wudhu langsung saya masuk aja. Tapi nanti ada ketentuan ketika masukkan harus niat iktiraf ya. Jatuh gimana jatuh? Nggak jadi mustakmal. Nggak ada konsep air mustakmal jatuh kepada ember, air ember semuanya jadi mustakmal.
Itu konsep demo, itu doktrin. Doktrin itu doktrin. Nggak ada. Terus saya debat dulu dengan kiai-kiai, sampai ditunjuk saya, tunjuk ke kiai, sambil dia tunjuk, kamu kualat, kualat kamu sama gentur, kualat kamu sama gentur. Serius, tahu waktu itu saya masih muda, di umur 18 tuh, 18 tahun atau 20 tahun. Kawan ini masih gede kawan ini. Akhirnya telah ditewani, enak udah tentu kayak mental rada iya lah. Di kiai-kiai punya pondok masalah ilmu Islam. Mereka merasa jago alat, sorot. Mereka merasa jago alat. Tapi ya jago alat pun kalau praktek fikihnya belum tentu ini, enggak lazim. Kan? Oke. Jadi air mustakmal itu air yang tadi jatuhnya itu. Air yang jatuhnya. Adapun yang terkena, ya nanti harus ada tafsir, banyak atau sedikit. Kalaupun banyak, tidak menjadi air mustakmal, tapi tagoyur takdiri. Jadi yang jatuh ini dikira-kirakan dianggap air pula. Nanti akan dibahas. Atau juga air suci tidak mensucikan itu adalah air bekas menghilangkan najis, tapi ada syaratnya. Karena begini, air yang bekas menghilangkan najis itu bisa menjadi air mustakmal, bisa menjadi air mutanajis. Kayak praktekkan dulu bagaimana kalau menjadi air mutanajis. Simpel saya berikan contoh, ini air 1 ember, air kurang 2 kula. Ini ada najis. Kalau cara mensucikannya itu didatangi, airnya didatangi, maka ini air bekas kan? Maka bukan sesuatu bukan mustakmal, tapi mutanajis. Kalau misalkan si airnya itu maurud dia yang didatangi, bukan yang warid. Berarti air yang didatangi oleh najis jadi bukan mustakmal tapi mutanajis. Tapi kalau najisnya di sini, air yang datang, nah kalau begini air yang jatuhnya itu mustakmal. Apa bedanya kalau tadi yang datangi set ambilkan, maka air ini tidak boleh pakai minum. Mutanajis kalau pakai minum. Ada, saya emang nggak geli. Mutanajis haram. Nggak ada bekasnya, mutanajis. Ya kan? Mutanajis, nanti akan sulit hafalkan mukoror nanti. Untuk makan minum air mutanajis. Karena haram. Nah, tapi kalau air yang datang, air yang datang ini najis. Nah, di sini bisa menjadi mustakmal. Berarti di sini boleh minum nggak? Boleh. Tapi gele, itu urusan antum, masalah gele. Tapi ulama menghukumi ini air boleh digunakan untuk minum, untuk wudu, tidak kan untuk wudu. Di air boleh digunakan untuk minum. Syaratnya apa? Lihat syaratnya. Ilam ya tagoya. Yang pertama yang mengalirnya tidak berubah. Kalau berubah jadi keruh, jadi mutanajis. Nah, jadi ini yang mengalir bekas ini jadi mustakmal syaratnya kalau tidak berubah. Berarti menurut syarat diantaranya antum harus kalau yang mudah najisnya harus hukmiahkan dulu. Kalau kencing itu berarti harus dijemur dulu biar kering dulu kan. Karena kalau kencing, apalagi kencing umur 20 tahun mau najis ngompol yang umur 20 tahun. Itu kuningnya itu seperti kuning extra jos. ketika di air itu akan ada tadinya jernih jadi kuning. Itu jadi mutanajis. Karena tidak boleh berubah. Walam yazid waznu bada infisolihi amakana bada itibari mayatasarabu al-maksud minama'i. Yang kedua, syarat kedua, tidak bertambah timbangannya setelah berpisah air daripada apa yang dianggap benda yang menyerap yang dibasuh. Nah, ini 1 liter anggap. Ini pakaian pakaian najis. Ketika 1 liter dialirkan, kira-kira yang ditandeannya bekasnya itu akan menjadi berapa ukuran air? Kalau menjadi 1 liter, maka ini adalah air mustakmal. Tapi kalau menjadi 1 liter seprapat, berarti ini air mutanajis. Karena seprapat itu berarti hasil dari mana? Dari najis, paham nggak? Nah, di sini apa maksud amak karena bada itibari maya asrobuhu? Karena yang 1 liter dialirkan, kira-kira pas semua 1 liter. Pas gak 1 liter? Enggak, bakal kurang. Kenapa? Menempel di pakaian. Maka 1 liter ini bukan hanya dikira dalam wadah ini, tapi disatukan dengan
Diplat nggak? Mau diplat dan tidak itu urusan lain. Artinya menghitung 1 liter itu dengan yang menempel di, paham nggak? Nah itu maksud ba'da itibari ma yatasabaqu maksud minal ma'i. Oleh karena itu, kalau misalkan mesin cuci, bagaimana bekas air mesin cuci biar supaya menjadi mustakmal, tidak mutanajis. Yang pertama, pastikan dulu pakaian itu kalau najis, najisnya kering. Pastikan najis kering, ya kan? Najis kering, tidak najis yang basah. Yang kedua, jangan letakkan air dulu. Karena kalau diletakkan air dulu, kemudian baju, ketika pas nempel berarti itu siapa yang datang, siapa yang mendatangi? Air didatangi, berarti pas itu sudah menjadi mutanajis, ya kan? Maka ketika dipuir-puir, air yang mengalir itu berarti air mutanajis. Harusnya bagaimana? Lempar baju yang kering, setelah itu baru lemparkan air. Cetrek, putarkan. Setelah diputarkan, maka air yang mana ada air mustakmal. Kira-kira kan letter ya antum rajin mana letteran we. Antum rajin. Nah gitu. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana status air bekas cuci dari mesin cuci, hukumnya bagaimana? Yaitu prakteknya. Siapa yang didatangi, siapa yang mendatangi. Itu. Pada itu berapa. Tuh. Hanya wal mutaghayyiru wa min hadak. Oke, mutaghayir juga pula terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, air mutaghayir itu bima aibisin khola atau minat tohiroh tadi. Ada perubahan itu dengan benda yang suci. Tadi, ini air aqua itu kan ada campuran. Saya tanya campurannya itu suci atau najis. Karena ingin menang najis, ya betul itu menang diminum betul kan najis mah. Kan? Ya pasti benda suci. Tentunya kan. Kalau benda suci, tago yuron yamna itlaq qismil ma'i. Yang kedua, air yang boleh dipakai minum tidak boleh digunakan untuk wudu itu, yaitu air yang berubah dengan benda yang mencampurinya daripada benda-benda yang suci. Tapi tagoyuron yamna'u ittaqos mimma alaih. Tapi benda yang suci ini ketika dicampurkan itu akan mengakibatkan yamna'u tertolak nama air. Asalnya air dicampur benda suci, susu. Susu suci atau najis? Suci. Kemudian jadi robah air susu. Maka air susu itu statusnya air tohir, goir mutohir. Kenapa? Karena bercampur kepadanya benda suci yang yamna'u ittaqos mimai alaih. Paham ya? Fa'inau tohirun goir. Lihat. Hisian karena lihat. Tagoir awat takdirian. Perubahan itu ada dua. Ada perubahan hisi terlihat tadi kopi. Asalnya jernih menjadi apa? Hitam. Putih. Susu ya, kalau kopi berarti hitam. Oke. Kalau teh? Coklat kalau teh ini. Tapi kalau tehnya teh murah, ya hitam pula kan. Teh mesin mah hidung, haridung. Nah itu kan berarti perubahannya apa? Hisi. Berarti hisi itu, air yang berubahnya hisi, itu bisa penyebabnya karena banyak, betul gak? Tapi kalau sedikit, gak bakalan berubah. Berarti statusnya tohir, goir, mutahir. Oh takdiri atau berdasarkan asumsi, dianggarkan, dianggap, dikira-kira saja. Maka statusnya apa? Tagoyur, tagoyur, takdiri, tohir, goir, mutahir. Seperti apa? Seperti lihat, ka'anih taloto. Seperti bercampur bil ma'i mayuapiku pisibati. Dengan air sama sifatnya. Kama'il wardi, air. War itu apa? Air mawar. Air mawar itu pertama merah. Tapi lama-lama kepanasan air mawar yang murni akan menjadi jernih. Nah, almunkot ya kemudian sudah tidak wangi lagi. Dicampurkan ya, dicampurkan air mawar 1 ember, dicampurkan air biasa 1 ember, tapi ini air mawar itu jernih. Dicampurkan, maka kira-kira kalau air mawar ini dianggap gula, jadi berubah agak? Air mawar 1 ember, air biasa 1 ember. Kalau dicampurkan berubah agak?
Berubah, anggap misalkan gula ya, berarti gula 1 ember dicampur air 1 ember, berarti bakal akan menjadi air apa? Air gula. Maka itu statusnya air tohir, goir mutohir, tagoyur takdiri. Nah, yang kedua Pak, wal maul musta'mal. Ya, wal maul musta'mal itu diatopkan kepada wal ma'il musta'mal dan air musta'mal. Air musta'mal itu ada warnanya enggak? Enggak ada kan? Maka ini adalah air yang sama sifatnya. Kalau dicampur dengan air mutlak, maka gitu, tadi tafsil, sedikit atau banyak. Saya kalau wudhu di sana, ada jatuh, ini anggap kalau ini gula, masuk kepada ember yang besar, kira-kira bakal menjadi air gula atau enggak? Berarti boleh gak yang jatuh itu wudhu? Boleh ya. Terkecuali misalkan saya wudhu itu satu ember langsung gitu jatuh. Nah baru itu ini, ya kan? Enggak. Jadi kalau andai kata misalkan dikumpulkan air mustama, wudhu saya, wudhu semua dikumpulkan 1 ember, dicampurkan dengan air 1 ember lagi, dikocok-kocok. Maka status air yang 1 ember dicampur dengan air mustama, statusnya apa? Hah? Oh jangan mengatakan air mustama. Tagoyur tadi itu jangan mustama, karena mustama itu konsepnya air yang sudah digunakan untuk wudhu murni. Tadi kalau air mustama bercampur air mutlak dinamakan dengan tagoyur takdiri. Hati-hati ya, tagoyur takdiri. Kenapa saya ingin antum tidak boleh mengatakan mustamal? Kan ada konsep tagoyur takdiri, konsepnya begini. Konsep mustamal itu air murni, bekas air wudhu atau mengenakan najis. Kalau air tagoyur takdiri itu adalah konsepnya air mustamal bercampur dengan air mutlak. Ada tagoyur takdiri, sehingga tagoyur takdiri itu bisa digunakan kalau sedikit, tidak bisa kalau banyak. Kalau air mustamal baik sedikit atau banyak, boleh digunakan? Tidak boleh. Paham ya? Jangan heran kan, antum ketika pulang ini akan debat dengan air campur, ya kan? Ya karena mereka masih doktrinnya seperti itu. Tidak boleh wudhu di ember langsung karena takut nyipratan. Gitu gak Bang Najib? Iya. Iya ya. Memang Najib jarang wudhu di sana, langsung ini. Praktekkan. Ailam yamna itlaq qasmul ma'. Itu kalau misalkan tidak mencegah. Ini habis ini. Kalau misalkan tidak mencegah kemutlakan nama air, tuh lihat. Tapi kalau misalkan seperti sedikit, biantagoyur bitor yasiron, berubahnya misalkan sedikit, au bima yuwa pikul mau pisipati wakudiro moholipan, walam yugoiru palayas mubu tohuriatu, ahwa mutahirun juga itu. Kalau misalkan jatuhnya sedikit, sehingga tidak dinamakan dengan perubahan banyak, tidak mengganggu pada kemutlakan air, maka tidak dinamakan dengan, maka tidak mencabut terhadap kesucian air. Maka air tersebut mutohirun, mensucikan kepada selainnya. Jadi aja beres baik. Nah, mengumum lanjut beres saya. Kawarobi itu ya, wakis murabinya. Beres ke titiknya. Wah tarojanya. Oke. Wah taroja bikoli wa kholatohu anit tohir al mujawir lah. Fa inau bakin ala tohuriyatihi. Walau kana at-tagoyru kasron wa kada al mutagoyir bimuholid la yastagri mau anhu katini wa tulubin wa mafi makri wa mamari wa mutagoyir bituli muksi fa inau. Oke. Dalam konsep percampuran air dengan benda suci, itu dalam ilmu fikih ada istilah bercampur muholid dan mujawir. Perubahan yang bermasalah itu kalau muholid. Muholid itu percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Mana airnya, mana benda air bercampurnya. Seperti misalkan ketika bercampur dengan susu. Air bercampur dengan susu, maka tidak bisa dipisahkan. Mana airnya, mana susunya, ya kan? Dengan kopi juga sama. Mana airnya, mana kopinya. Maka ini bermasalah. Ya, percampuran yang bermasalah itu adalah percampuran yang tidak bisa dipisahkan, mana airnya, mana benda yang bercampurnya. Itu dinamakan dengan mukholid. Ada lagi mujawir. Kalau mujawir itu ketika bercampur tapi kita bisa membedakan. Seperti contoh air dengan minyak. Minyak 1 gelas, air 1 gelas dicampurkan. Antum bisa gak membedakan mana airnya, mana minyaknya? Maka pencampuran ini tidak bermasalah.
Karena antum bisa membedakan ini airnya, ini minyaknya. Minyak akan selalu ada di atas air. Bercampur satu gelas air dengan satu gelas minyak, maka sah. Yang jadi masalah, ini perdebatan di Sunda itu antara Mama Gentur dengan Mama Sempur. Air teh. Murid Mama Gentur mengatakan air teh tidak boleh digunakan katanya. Dengan alasan mujawir. Mama Sempur mengatakan muholid. Termasuk itu yang saya ditunjuk itu menjelaskan masalah air teh. Air teh saya berpendapat muholid. Murid-murid Mama Gentur mengatakan, termasuk yang keluaran daripada Wardoy mengatakan mujawir. Ini adalah konsep berdasarkan asumsi. Antum membaca kitab-kitab klasik tidak ada pembahasan mausai, ya kan? Nggak ada. Ada. Mereka berdalih coba karena enteh itu bisa dipercayaan. Oh ini entehnya di bawah kan ini airnya. Saya bilang enggak itu muholid karena sudah bisa disebut air teh. Kenapa jadi coklat? Karena ada bahagian yang bercampur yang tidak bisa dipisahkan. Ini entehnya, ini airnya. Saya cek entehnya ya. Kan di ujung kolot emang umur 40 tahun ke atas. Saya cek entehnya kan gitu. Akhirnya padahal saya sudah siap menyiapkan kitab mu'asiroh di data waktu itu. Saya bilang gini, kalau ada ulama yang mengatakan langsung air teh itu boleh tidak boleh mengenai mutasim atau enggak. Saya memang sudah ada modal untuk mengalahkan orang itu. Saya tidak langsung membaca dalil, tapi biar dulu mereka mengiyakan. Dia bilang atau iya, dia bilang iya saya akan taslim. Saya tanya, antum membolehkan hudu dengan air teh, tahu gak apa bahasa Arabnya teh? Nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Karena orang-orang Salafi ya seperti saya, pembahasan teh gak ada dalam kitab-kitab, nggak ada. Oke, kalau ada tekstual bahasa, saya kasih tahu bahasa Arab teh itu kata saya. Kalau ada gimana? Iya, saya akan terima. Langsung saya buka kitabnya, buktinya. Teman saya yang dekat itu Ahmad Kuseri itu yang aktif di Facebook. Dia waktu itu debat saya dengan saya sebagai backingnya karena dia ahli alatnya. Karena yang dihadapi itu ulama-ulama yang jago alat. Waktu itu saya nggak pede alatnya. Takut salah baca. Dibaca orang mau kitab ya Takriratus Sadidah. Nah, Takriratus Sadidah kan karya Habib Zain ya. Langsung dibahas. Contoh air yang tagoyur. Tagoyur hisi adalah mausai. Ibaratnya ayat. Langsung atau kitab sah karya sah Wahabi wakabe ya. Akhirnya saya diberhentikan untuk berbicara. Itu. Jadi mereka tidak ini. Jadi kalau bab muholid dan mujawir dalam konsep mereka akan kuat. Mereka itu ini tehna bisa dipisahkan ieu teh ieu ieu urang oge ngotot kan namun sebagai konsep mujawir dan muholid kan. Ini kan makannya hitam itu dari mana? Kan daripada bintik-bintik teh. Ya harus teksnya. Walaupun nanti akan menolak kitab itu. Tidak semua kitab ini aja udah. Akhirnya karena setelah debat itu selesai, orang yang ditunjuk itu datang ke rumah saya. Ya, ingin minta coba lihat dalil. Jadi mereka malu karena dia membawa santrinya. Gitu. Bawa jamaah itulah. Apa karena saya pun kalau dikit kan memang era. Namun eleh debatnya kalah kalau di depan santri ya kan. Nah, itu nanti akan dibahas juga di Sunda karena kebetulan itu orang Sunda. Jangan heran kalau udah mengatakan seperti itu. Jadi yang bermasalah itu adalah apa tuh? Andohi holatahu antohiri al mujawirlah. Jadi yang wahtaroja bikoi itu al mujawirlah itu fa'il daripada ihtaroja ditekan mujawir. Fa'inau kalau mujawir itu bakin tetap ala itu terhadap kesuciannya. Walau karena atagoiru kasihan itu walaupun perubahannya banyak tadi tuh. Kalau minyak 1 gelas dicampur air 1 gelas itu mujawir maka boleh. Nah, wakada begitu pula perubahan dengan muholid. Perubahan dengan muholid bisa juga tidak bermasalah. Tapi layas tagni almu anhu, air itu memerlukannya.
Seperti misalkan tanah dengan lukut. Kolam itu keruh gara-gara tanah tanah atau misalkan lukut jadi hijau. Tapi kan itu tidak bisa dilepaskan ya. Tanah dengan ini tidak bisa dilepaskan ya kan. Maka itu tidak masalah perubahan seperti itu. Atau makori wamari, atau benda-benda yang ada di pimakari di kolam itu atau di jalanan. Wal muta itu tidak masalah. Atau berubah dengan tulu muksi atau misalkan berubah dengan lamanya. Air itu kan kalau kepanasan, kehujanan, sering hijau sentinya ya. Sehingga itu kan berubah. Maka perubahan itu tidak masalah. Itu suci dan mensucikan. Nah, itu besok di Murobi lah. Pahamnya? Pertanyaan teh silakan lah kalau paham. Ngobrol kalau. Sebenarnya kagoknya bagian cai. Ayo bereskeun. Opat. Kan lanjut babanya. Lah isok ieu ada segedeng da mau kos Murobi mah. Bagus ini. Amannya. Sok. Bagian terakhir, luka opat terakhir ya, air najis. Maksud air najis air mutan najis. Karena hakikat air itu suci. Gak ada air najis itu gak ada. Yang tadi yang 7 air itu suci kan. Maksud najis mutan najis. Itu terkena najis. Air najis atau mutan terbagi 2. Pertama, air yang sedikit. Air yang sedikit itu maksudnya air yang kurang 2 kula ya. Alladhi halat fi najasatun. Yang menempati najis, baik berubah atau tidak. Wahwa maduna kulataini. Jadi air yang kurang 2 kula dalam konsep madhab Syafi'i kena ke air kurang 2 kula najis kena air, maka dimutan najis, baik berubah atau tidak. Air 1 ember kemudian kena tai cicak. Walaupun air tai cicaknya dibuang tetap mutan najis. Kenapa? Karena air tenaganya lemah ketika kurang 2 kula. Baik berubah atau tidak. Lain halnya madhab Maliki ya. Madhab Maliki itu selama air tidak berubah tidak najis. Iya. Tapi saya mau pura-pura gak tahu aja. Kalau antum tahu ya najis. Najis. Emang ada, saya pura-pura gak tahu. Emang ada itu saya gak meyakini ada. Kalau antum meyakini itu gak sah itu wudhu. Ada emang ada. Kayaknya ada suka buang ganti lagi. Oh, kalau gitu bagus. Tetap aja ya. Enggak, saya enggak terlalu teliti lah. Lagi baik pura-pura gak tahu aja. Hukum akan berlaku kalau tahu ya, gak tahu gimana gak tahu. Mau tanya-tanya saya gak tahu. Itu enaknya beragama itu. Kita akan disiksa kalau kita tahu. Ya tidak tahu enggak. Wajib gak kita meneliti? Gak wajib. Wajib kita meneliti. Yang wajib itu ngaji. Yang meneliti, meneliti. Wa yustasna min hadakismi al-maitatu allati la damala sailun. Air yang kurang 2 kula terkena najis itu tidak mutlak menjadi mutan najis. Ada hal yang diampuni. Yaitu seperti bangkai yang tidak mengalir. Dubab itu? Alir. Ya kan? Awasakyo ketika dibelah anggotanya. Seperti dubab. Kalau tidak dibuang dan tidak berubah. Nih, ruhsoh itu bisa arti. Kemurahan itu selalu diiringi dengan syarat. Konsep pertama, air kurang 2 kula terkena najis, tidak boleh ditawar najis, baik berubah atau tidak ya. Terkecuali bangkai najis ya, najis kan? Tapi kalau bangkai yang tidak mengalir darahnya, kemudian terkena air, seperti misalkan tadi itu lalat yang mati, kemudian jatuh ke air, maka boleh pakai wudhu. Najis dan najis tapi ruhsoh, diampuni. Ya, diampuni. Terkecuali syaratnya, jangan antum sengaja buang. Ini ada apa bangkai lalat, lemparkan misalkan. Kalau dilemparkan kan ada aktivitas kesengajaan. Nah, maka jadi mutan najis, ya kan? Atau misalkan tidak kita lemparkan, tapi dengan sendirinya. Tapi banyak, ribuan tentara lalat misalkan. Ada perang misalkan, kalah misalkan, sehingga merubah. Nah, kalau seperti itu mah ya desah aja disuci maksudnya.
jadi najis. Wa kada an najasatu alati la yudrika atau terlihat. Begitu pula najis-najis yang tidak teridok oleh mata, tidak terlihat. Ya, seperti saya, Mang Nazib mengatakan itu ada tai ini. Saya nggak lihat. Ya, apa nggak lihat, ya kan? Nggak lihat. Atau misalkan contoh lalat kan, lalat itu sering transit di tai ya. Nanti di dalam kemudian langsung ke air ya kan. Entah minum misalkan karena sudah kenyang. Ya, kita nggak lihat najisnya kan. Maka itu diampuni. Karena la yudikuha atwarfu. Fakullu minhuma la yunajisu al-ma'i. Setiap itu, semua itu tidak menajiskan benda cair. Dan juga diterkecuali juga dalam kitab-kitab yang panjang. Kemudian wa asar oleh kesusahan musonib memberikan isyarat terhadap bagian kedua. Di mutanajis najis itu pertama menempel di air sedikit. Yang kedua aukana kasiron kulata ini, atau ada dalam air 2 kula atau lebih. 2 kula itu bukan kula bahasa Sunda, kulah. Kolam bukan. Kulah itu adalah dulu itu adalah benda yang digunakan memikul air zaman sahabat, zaman Nabi. Terbuat dari kulit ya, kulit unta, ya kan, karung goni, itu kulah, 2 kulah. Berdasarkan ukuran ada yang mengatakan 200 liter, ada yang mengatakan 180 liter dan sebagainya. Nah, maka syaratnya patagoyaro harus berubah. Jadi kalau air yang 2 kulah itu syarat menjadi mutanajis kalau berubah. Baik berubahnya sedikit ataupun banyak. Tapi kalau tidak berubah, ya itu punya kolamnya luas. Kemudian menajib misalkan berak misalkan di sampingnya. di samping kanan sini misalkan. Di sini yang berubah ya enggak yang ini. Yang sananya yang berubahnya najis. Karena berubah ya kan. Karena berubah. Yasiron atau kasiron. Tapi kalau di air banyak ini cara mensucikannya itu kalau berubah gampang. Bisa ditambah lagi sehingga hilang berubahnya atau dibiarkan atau dikurangi dan yang sisa masih 2 kula. Makanya dalam kitab-kitab besar itu kita berodo bagaimana mensucikan bangkai tikus yang ada di sumur. Yang mana sumurnya itu contoh sumurnya 2 kula. Sumurnya banyak airnya. Maka pertama buang dulu bangkai tikusnya. Kemudian sisa airnya busuk nggak? Oh busuk. Cara mensucikan gimana? Tambahkan air yang di atas. Tambahkan terus sampai banyak. Terus ambil lagi, berubah gak? Bau gak? Oh udah hilang baunya. Suci. Atau biarkan aja. Bangkainya dihilangkan. Yang bekasnya biarkan. Setelah 5 jam, cium lagi. Oh hilang nih baunya. Suci. Atau airnya kuras. Kemudian air yang kuras itu sisakan menjadi 2 kula. Jadi kuras tapi masih 2 kula. Kemudian baunya hilang, pun suci. Jadi enak kalau mensucikan air 2 kula itu. Bisa ditambahkan, bisa dibiarkan, bisa dikurangi, dan yang sisanya tetap 2 kula. Tuh. Paham ya? Itu air yang 2 kula. Wal kulatani khamsumi atiritin bagdadin takriban fil aswata. Ukuran 2 kula yang ada yang makan 200 liter, ada yang makan lebih. Ritel itu Baghdad Indah Nawawi, menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi adalah berapa? 128 dirham. 128 dirham dan 4/7 dirhamnya. Bisa ngerti itu ukuran-ukuran naon itu. Ya kan? Tapi tidak jelas ulama-ulama sekitar 200 literan ya. Ya ngerti ya tukang retail itu kumaha ukuranna orang Baghdad. Wa tarakal musanifu kisman khamis tuh. Musannif meninggalkan bagian yang kelima, yaitu air yang mensucikan tapi haram digunakan anak. Yaitu air yang wudu dengan air yang gosob atau musabal disurbi. Air gosob antum wudu misalkan di rumah sejahtera, di pendeketan rumah sejahtera gosob. Orang pernah kayak tidak ulama ridho dia yang bebeja oke kasih tahu juga nama kan au musabali surbi atau air yang digunakan untuk minum. Nah ini kesalahan musabali surbi yang ramai di kampung saya.
ini apa namanya, air aqua untuk minum atau bukan? Boleh gak digunakan untuk wudhu? Hah? Ini kan musabali surbi. Hah? Boleh tapi haram, boleh tapi itu haram. Gimana? Apa yang maksud musabali surbi? Kenapa haram? Kalau airnya nggak ada lagi buat minum. Kalau airnya nggak ada lagi, misalnya ada lagi nih. Kalau ada lagi bisa. Hah? Kalau nggak ada lagi, Nggak bisa. Haram pakai airnya. gara-gara untuk minum. Ya gini, air musabali surbi itu bukan air. Kenapa diharamkan? Karena dolim. Dan musabali surbi ini bukan milik antum, milik orang lain yang dalam itu. Di belakang aja ada air khusus untuk minum. Wakop air. Antum gunakan untuk wudhu. Itu maksud musabali surbi itu. Untuk minum antum pakai wudhu. Antum itu dolim. Haram. Tapi air antum ya bebas kuma antum untuk minum. Kan milik antum. Apa dolimnya ini? Air memang untuk minum. Tapi pakai wudhu apa dolimnya? Kan milik antum. Ya bebas untuk minum silakan. Untuk wudhu silakan. Air antum haus mah. Ya kan? Nah gitu. Jadi sampai kiai di kampung kan di kampung sering mengambil di sungai-sungai di sungai ya, di Citarik di sungai ya kan. Kalau ditanya itu air untuk apa? Untuk minum karena di rumah saat misalkan nggak ada air maka haram digunakan untuk wudhu. Hubungannya ngalah jauh-jauh, dapat jauh-jauh gara-gara untuk minum kemudian haram karena ini dalilnya musabali surbi. Musabali surbi yang diharam itu karena air itu milik orang lain dikhususkan untuk minum malah antum pakai wudhu. Abri di sini nih minum air nih. Sebagai tamu itu antum disuruh untuk apa? Minum. Tiba-tiba pakai untuk wudhu itu haram karena gosok. Itu maksud musabali surbi itu. Air untuk antum untuk minum ya silahkan, untuk wudhu itu milik antum silahkan. Kenapa milik antum dibatasi? Yang jangan itu antum aurkan ke muka orang. Ke orang misalkan juga boleh. Nah, sakitu kemudian besok laju hukum ayan, benda-benda yang najis. Alhamdulillah. Sok, silakan. Urang mah gampang. Pembagian cai boleh, pembagian uang mah jangan, nah itu mah urusan Mang Ijeng Suranta. Sebenarnya mudah-mudahan metodologi pengajaran Mang Labib cocok biar orang dan seterusnya wargi Mang Labib bisa 10 dinten beraktif namanya dinten terakhir mah persiapan dulu dan ke Malaysia.